sepi abang saya sedih kayaknya ini. Yang di belakang saya masih belum dengar suaranya, cuma mesem doang kelihatannya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya barusan pulang dari sini duitnya banyak. Bukan yang bilang amin, yang jawab salam. Duitnya banyak, yang punya utang lunas utangnya. Kalau dibayar, kalau nggak dibayar nggak lunas. Kelunannya kompak matu, ada yang kuning, ada yang orange. Ini utang apa lunas? Alhamdulillah lunas ya Bu ya. Mudah-mudahan kreditan pancinya lunas, kredit motornya lunas, rumahnya kebeli lagi, jalanan orang kejual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jalan salam yang kedua masih kepaksa, yang di belakang masih ngunyem baik. Ini kan kira-kira kan begitu, giliran kiainya naik, kuenya udah keluar. Jadi saya tadi mau nyaplok udah dipanggil. Ya, ibu udah makan? Udah makan belum Bu? Dari rumah belum makan? Sengaja itu mah. Pulang insya Allah dapat besek Bu. Kalau nggak ada minta sama panitia. Mudah-mudahan salam kita yang ketiga jadi wasilah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah permudah kita semua untuk melangkahkan dalam kebaikan, utamanya yang sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan jalan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Udah ikhlas banget itu saya tahu. Udah 3 kali soalnya, yang di belakang sampai waalaikumsalam, yang paling depan sampai waalaikumsalam. Bagaimanapun bentuk suaranya, mau keras mau pelan, yang penting kalau ikhlas jadi ibadah. Ya Bu ya, ya enggak, masih kuat Bu? Sajanya datang jam berapa nih? Jam 12 datangnya, masih ada di sini kita. Bubar yakin. Masih baru di Johnson macet. Kita tungguin Bu sampai beres. Pokoknya belum datang jangan bubar. Udah Johor ya, aja. Jam 12 belum datang jangan bubar. Jam 1 belum datang nggak usah bubar. Ceramah jangan, kita ngopi. Pak Asep lanjut terus sampai jam 3. Pokoknya kita doain mudah-mudahan kalau memang Allah hendakkan tujuannya datang ke tempat ini, mudah-mudahan dipermudah begitu. Ya. Kalau memang jodohnya Allah untuk kita ketemu sama beliau, kita minta sama Allah mudahkan semuanya. Amin ya Rabbal. Begitu aja. Kalaupun enggak, jangan nyesel. Ada saya di sini, toh saya ganteng juga kok Bu. Ya kan? Mendingan. Kalau Ayus kan beda-beda dikit sama saya. Ayus ganteng dikit, kalau saya banyak gitu. Kalau nggak ngaku sendiri nggak ada yang ngakuin soalnya Bu, jadi ngaku sendiri baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qirrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa astaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Haji Ahmad Rustandi, mata'anallahu fitul hayatin amin. Mudah-mudahan Allah terus panjangkan umurnya, berkah dan tambahkan rezekinya, berkah dan tambahkan ilmunya, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah yang alhamdulillah nampak hadir di tengah-tengah kita semua, mudah-mudahan guru-guru kita, para pembimbing kita yang terus menyiramkan ilmunya kepada kita, senantiasa Allah api, Allah bimbing dan berikan taufik hidayah dalam kehidupannya. Amin ya robbal. Tak lupa para jamaah ibu-ibu yang alhamdulillahnya seusia kita masih diberikan iman oleh Allah, seusia kita masih diberikan kesempatan beriman kepada Allah, dan seusia kita masih bisa menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang hadir di sini penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya disakinah mawadahkan oleh Allah, yang belum punya anak banyak anaknya. Amin ya robbal. Yang rezekinya masih sedikit nambah banyak rezekinya. Yang motornya baru satu tambah dua motornya. Yang suaminya baru satu cukup satu aja. Alhamdulillah hadir pula Ibu Lurah. Alhamdulillah Ibu Lurah, mohon maaf saya nggak kelihatan. Mudah-mudahan Ibu Lurah ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu Lurah kita mah cinta banget sama pengajian ya. Banyak sering ketemu di pengajian sono Ibu Lurah ada, pengajian sini Ibu Lurah ada. Luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Lurah ke depan jadi Ibu Lurah lagi. Alhamdulillah. Bingung kan ngomongin itu, ya, jangan ngaplokin lu, jangan. Iya. Ini kan Ibu Lurah di pejalan sana, kita lagi pejalan sana ini. Alhamdulillah. Seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sangka, enggak duga, saya enggak berpikir dan enggak mengira kalau ini hari niat dari rumah tidak hanya untuk tausiah. Saya pengen ketemu sama orang yang saya lihat di TV. Bukan saya pengen, ya Bu, kalau nyeraman ibu-ibu mau pada pinter, ibu-ibu mau tahu kecilnya saya. Ya, tahu saya masih belehoran begitu kan? Tahu kecilnya saya, jadi niat saya kemarin sebetulnya pengen ngaji, pengen cari ilmu. Allah punya rencana lain. Maka di hari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sangka, enggak duga, enggak mikir, enggak pernah ditentukan. Tapi kalau Allah sudah mewujudkan, innama amruhu idza arada syai'an. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innama pasti ini ibu-ibu sering ngaji, benar apa enggak? Yang di belakang kita tes, coba bisa apa enggak? Pengen dengar suara yang di belakang. Innama amruhu. Yang di belakang nilainya 7. Yang di depan coba 1, 2, 3. Innama. Yang di depan nilainya 100, lumayan. Yang di tenda 1000 orang. Innama amruhu idza 500, 5 orang yang hebat nilainya. Bapak-bapak kita dengerin Bu. Coba Pak, biarpun kita cuma 4 orang, kita nggak mau kalah sama ibu-ibu yang 70 orang. Siapa?
seayat doang. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 7.000. Wah, hebat. Mantap. Suaranya gemuk-gemak sama seperti suara saya, karena kita bapak-bapak jadi kita menang Pak. 7.000. Alhamdulillah. Sama-sama. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini menandakan kata Allah, kalau aku sudah katakan jadi, nggak ada yang nggak mungkin. Kita bisa berpikir nggak mungkin, tapi di mata Allah mungkin saja. Makanya kematian itu nggak ada yang bisa prediksi orang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian datang, ketika ajal tiba, nggak ada satupun orang yang bisa prediksi kematian akan datang. Ibu mau mati? Mau mati nggak? Mau mati nggak, Bu? Mau mati apa enggak? Mau mati, nggak mau mati, tetap mati. Mau banget kita mati, pasti mati. Nggak mau mati, antar aja mati deh. Kalau udah waktunya, mati. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Makanya jadi ibu tuh susah. Jadi seorang ibu tuh nggak mudah. Jadi seorang ibu bukan perkara kecil. Mengurus anak bukan sesuatu yang mudah. Benar nggak, Bu? Menjadikan anak sebagai orang soleh itu bukan perkara gampang. Emang gampang? Udah gampang. Benar nggak? Tanya bapak-bapak, bisa nggak ngurus anak? Belum tentu. Saya aja nggak bisa. Saya sendiri nggak bisa. Anak nangis, anak nangis, ya kan? Malam-malam jam 12 anak nangis, bapaknya pasti nendang emaknya, mak bangun, anakku nangis. Bener apa enggak? Kira-kira kalau anak nangis, bapaknya duluan apa emaknya duluan yang bangun? Mana? Emaknya duluan apa bapaknya duluan? Woi, bapak-bapak. Woi, ada bapak-bapak itu? Pak, anak nangis, emak duluan atau bapak duluan yang bangun? Anak nangis, pasti yang bangun duluan emaknya. Benar nggak? Kata bapaknya, mak, neng, anak nangis. Ya kan? Dia yang anak ganteng, anak raja. Bapak tukang ojek raja deh. Dia tuh ketemu susu dia nggak kebocah. Diambil sama anak emaknya, anak ganteng. Plok, diem nggak? Bisa suami kayak gitu? Bisa. Coba kalau suami pengen jadi istri, anak nangis, wah, neng, lu jangan bangun, gue yang bangun. Anak ganteng nyusu sama laki, nyusu nih, nangis dia apa kagak? Nangis apa kagak? Pasti kalau bocah dia bisa ngomong, asem, bilang begitu, kan? Nggak bisa. Makanya jadi seorang ibu itu bukan perkara mudah. Ini hari saya dikumpulkan dengan orang-orang yang berjasa di dunia, orang-orang yang sangat luar biasa di dunia, pekerjaan yang luar biasa yang tidak pernah digaji, malam kerja, siang kerja, pagi kerja, seluruh kehidupannya untuk bekerja. Benar nggak? Pagi ngurusin rumah, siangan dikit ngurusin laki, sorean dikit ngurusin anak, malam ngegosok, sorean dikit ngurusin laki lagi, malam ngurusin lagi, pagi begitu aja kerjanya, digaji. Ikhlas, Bu. Alhamdulillah. Makanya hebat. Jadi orang yang paling hebat gak pernah ada capeknya. Ibu pantas kalau doa ibu itu makbul. Ada 3 doa yang Allah tidak akan tolak, Bu. Tahu nggak, Bu? Ada 3 doa orang nih yang tidak ditolak oleh Allah. Tahu nggak? Ngaji sering.
Ngaji sering. Tahu nggak? Hoi, Bu. 3. Yang pertama, salah satu dakwah silaturahim. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, Bu. Pertama, Bu. Bu, yang pertama apa? Bu, yang pertama. Yang pertama, dakwatul majnun. Doa orang yang dizalimi. Hati-hati sama hati. Makanya salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya seorang itu tergantung dari bagaimana dia bisa menyelamatkan lisannya dari orang lain. Jangan sampai kita punya lisan, kadang-kadang ini bisa menjadi menyenangkan, tapi satu waktu lisan yang kita miliki sesuatu bisa menjadi menyakitkan. Benar apa enggak? Kalau hati sudah kena dengan lisan yang sakit, jangankan ibu ketemu, langkahnya aja baru kerasa kedenger, kita udah tahu tuh orang yang gak benci. Dari kejauhan kelihatan cowok orangnya, nggak resep butuhan. Kita udah ngelengos aja. Bisa jadi hadirnya dia tengah-tengah kita itu nggak ada buat kita. Karena apa? Dia sudah melukai perasaan kita. Oh, makanya hati-hati sama bisa bahaya, Bu. Ngomong salah, berapa urusannya? Urusannya apa? Nggak kenal kita sama saudara. Berantem gara-gara terjadi masalah banyak karena banyak bicara, karena mulut, karena lisan. Kalau lisan nggak bisa dijaga, susah kita berkawan, susah kita bersaudara, susah kita saling menjaga satu sama lain. Nah, lisan. Makanya kalau kita mau jaga, mau tenang, jangan sampai kita nih punya diri nggak pernah menjaga lisan kita. Orang punya penyakit hati itu lebih dikenal orang daripada dia sendiri. Ibu bisul, Bu, misalkan bisul, yang tahu siapa? Ibu. Orang lain tahu nggak? Bisulnya di pantat. Ibu tahu ibu bisul, tapi orang lain belum tentu tahu ibu bisul. Benar nggak? Benar nggak? Tapi kalau kita pelit, kita nggak tahu kalau kita pelit. Orang lain lebih tahu kalau kita pelit. Benar nggak? Kita bukan ngomongin orang, kitanya sih nggak sadar kalau kita sering ngomongin orang, tapi orang lain kadang-kadang lebih tahu kalau kita sering ngomongin bener apa enggak? Begitu? Ada di sini? Ada? Mana? Artinya apa? Bahwa ternyata kejelekan yang ada dalam diri kita itu kadang-kadang lebih orang lain tahu. Itu loh. Makanya manusia itu dilihat dari dia berucap satu, ketika itu yang kedua dilihat dari dia bagaimana beramal. Yang kedua, orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah adalah seorang orang tua kepada anaknya. Nih, makanya hati-hati, Bu, jangan sampai kita nih ibu-ibu semua salah doa sama anak, salah doa sama anak, bahaya. Jangan sampai kita dalam hati kita maaf kata, kita nggak pernah tahu, boleh jadi kita punya orang tua tiap hari tiap menit ditangisin hatinya oleh anaknya, tiap hari tiap detik dibuat nangis oleh anaknya, tiap hari tiap detik pikiran yang nggak pernah dibikin tenang sama anaknya. Mungkin saja ada di antara kita tiap hari ditangisin mulu, tiap hari hatinya menjerit, tiap hari anaknya nggak pernah bikin dia merasa bahagia. Bayangin, kalau ada terjadi demikian, bahaya. Ketika seorang orang tua terus disakitin, seorang orang tua terus ditangisin, dia mengucapkan kalimat tanpa sadar, ya Rob, aku tidak ingin memiliki anak seperti ini. Maka anak ibu yang demikian itu, mereka akan merasakan terhina di sisi Allah Subhanahu. Nah, makanya sayang anak, orang tua sayangnya nggak pernah pilih sama anak. Bener apa enggak? Bener nggak, Bu? Saya ngerasa banget ketika saya sakit, mak saya sendiri itu kelimpungannya kayak apa tahu kalau anaknya sakit. Mungkin sama kayak ibu yang lain juga. Bener nggak? Bener nggak? Kita mah malam masih ngomong sama bapaknya, nih anak kita gimana, kayak apa, seperti apa. Anak mah ongkoh-ongkoh deh, ongkoh-ongkoh. Iya apa enggak? Nah, makanya hebatnya itu begitu. Jangan sampai kita tekenin yang masih punya orang tua, jangan sampai kita jadi anak yang hanya kerjaan
buat mereka menangis hatinya. Dulu di zaman Rasulullah dulu ada seorang sahabat, ibu mungkin sering populer ceritanya, persis ceritanya seperti apa, yang jelas dia menyakiti perasaan ibunya cuma sedikit. Hati-hati, karena dasar menyakiti perasaan orang tua ini bisa saja menjadi malapetaka dalam kematian. Seorang yang ahli ibadah, tahu agama, tapi nggak ngerti untuk beradab kepada orang tua, belum tentu dia bisa selamat di dunianya. Hebat, jagoan, sukses, terkenal, jadi orang hebat, nggak akan jadi apa-apa kalau sama orang tua nggak taat. Benar apa enggak? Benar enggak? Serius nih, konteksnya begini, cium tangan sama orang lain kita sering, sama orang tua gak pernah cium tangan, itu jahat orang namanya. Iya. Sama orang lain kita bikin raja, orang lain kita jadi permaisuri, orang lain jadi terhormat, tapi orang tua sendiri gak pernah dihormatin, itu kurang ajar namanya. Itu orang berarti mereka gak kenal mana yang harus utama dihormati. Jangan sampai orang lain kita hormati, orang lain kita hargai, orang tua sendiri gak dianggap keadaannya. Nah, mana ada orang tua yang mau demikian? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada enggak yang begitu? Insya Allah ibu binu solehah semua. Ya, nah makanya ini kecenderungan kita kadang-kadang menjadi orang yang tidak pernah memeriksa diri kita. Yang ketiga, doa yang tidak pernah ditolak, orang yang sedang dalam jihad fisabilillah. Kita nih anggap aja nih Ari sedang jihad, kita dianggap sedang jihad. Jangan sampai ini diniatin tidak ibadah. Ini adalah sedang ibadah. Kita niatin ibadah, mudah-mudahan doa kita, yasin kita, bacaan kita, amin kita ini menjadi wasilah Allah menerima doa kita. Amin ya robbal alamin. Makanya ada orang lagi zikir dia nangis. Astaghfirullah robbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Dia nangis, yang lain udah beres dikit, dia masih nangis. Dia masih nangis aja bu, hebat gak? Orang-orang udah zikir, dia nangis. Selesai orang nangis, tuh nenek-nenek masih nangis. Saya tanya, yang lain udah selesai nangisnya, zikirnya udah beres, ini nenek-nenek masih nangis aja. Masih isek-isek aja dia nenek-nenek. Saya tanya, Nek, kenapa yang lain udah selesai nangisnya, yang lain udah selesai zikirnya, nenek masih nangis, kenapa? Kaki saya kejepit.